Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya juga selamat sore untuk Tribuners. Dimanapun Anda berada, tentunya salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan senang sekali rasanya saya Fiorena Ciretno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners. Tentunya dalam program kita di hari ini, khususnya di edisi Jumat 27 Maret 2026. Tentunya beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda. Seperti di sore hari ini juga, kami akan membahas kemudian bagaimana keberlangsungan dari agenda besar Pertemuan Saudagar Bugis Makassar atau PSBM ke-26 yang berlangsung di tahun 2026 kali ini yang juga baru saja digelar di Kota Makassar, tentunya dengan mengusung tema Saudagar Tangguh Ekonomi Tumbuh. Nah, forum ini tentunya bukan sekedar ajang silaturahmi saja dengan para saudagar, tetapi juga pastinya ada tujuan sebagai ruang strategis untuk mungkin membangun jaringan bisnis, memperkuat ekonomi, hingga mungkin membuka peluang investasi ke berbagai daerah. Nah, lalu sejauh mana mungkin hasil dari forum ini benar-benar bisa berdampak bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan. Nah, untuk membahas hal tersebut kita sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Munsir, MAP, selaku Ketua Panitia PSBM di tahun 2026. Dan khususnya di sore hari ini kita sudah mengemas tema juga, yakni harapan di balik pertemuan Saudagar Bugis Makassar. Untuk kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah tergabung melalui virtual Zoom. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat sore Pak Ibnu, bagaimana kabarnya? Sehat, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Gimana Pak rasanya setelah agenda besar PSBM di tahun 2026 telah berlangsung, Pak? Iya. Alhamdulillah lega perasaan saya, Pak ya, karena apa yang kami rencanakan berjalan seperti yang kami harapkan. Baik. Uh, Pertama memang kali ini kita ingin menggelar SBM sebagai sebuah perhelatan yang tidak semata-mata uh, bertemu, bersilaturahim, lalu bernostalgia, tetapi bertemu, bersilaturahim, lantas kemudian memperluas jaringan usaha mereka, saling menyemangati, saling mendorong untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, jadi dengan modal semangat dan kita tahu karakter saudagar ini yang tangguh, dalam sejarahnya kan mereka dengan modal kapal, ya, kapal-kapal kecil itu yang kita sebut sebagai pinisi ini, mereka berlayar ke berbagai tempat tujuan di berbagai wilayah di Indonesia sampai ke luar negeri. Ini mereka kan habis itu mencoba berikhtiar hidup dengan cara berusaha ya. Nah, dan di mana-mana mereka akhirnya sukses. Ya, sekarang sukses mereka ini tidak hanya mereka bagi dengan kemasan uh, dialog sukses story, tapi sekarang sukses ini ingin dilipat gandakan, dibagi dan dikembangkan, nah, melalui jaringan, lalu hubungan bisnis yang ditindaklanjuti, tidak sekedar dalam bentuk omong-omong santai atau tetapi mencoba mencari apa sih usaha yang bisa dalam kondisi ekonomi ya yang turbulensinya dahsyat saat ini. Nah, kira-kira itu sehingga kami lega apa yang kami skenario kan itu berjalan seperti yang kami harapkan dengan antusiasme yang luar biasa. Itu saking banyaknya kan di tempat acara pun meluap ya. Yang kita hitung dengan kapasitas cuma 1.500 itu penuh tempatnya menjadi apa namanya sampai ke belakang yang kita tata dan sampai di luar arena pun itu ada kurang lebih 200 orang yang ingin masuk ke ruangan. Nah, ini gambaran daripada antusiasme yang kita lihat dari para saudagar ini. Kira-kira itu gitu, Mbak. Ini Ya, bukan hanya halo. dari, iya, baik.
Baik Pak, Ya, sudah mendengar suara saya dengan jelas? silakan, silakan. Baik, ya Pak Ibnu, berarti antusiasme yang dimaksud ini bukan hanya dari masyarakat atau juga warga Kota Makassar, tapi juga bahkan kabarnya datang dari Kalimantan, kemudian juga ada beberapa daerah lainnya juga mungkin yang belum sempat Vio sebutkan. Dapat disampaikan mungkin Pak, ada dari Ya, mana saja oh yang ya. paling tersorot? Jadi kalau apa namanya kepesertaan itu, ya Mbak ya, itu udah seluruh Indonesia, sampai dari Papua dan dari mancanegara Mbak. Ada dari kawan dari Belanda, Hmm. dari mana lagi? Ya, ada tiga, kalau ingat saya tiga, saya cuma lupa memeriksa. Tapi dari mancanegara itu ada dari tiga negara, delegasinya ada. Oke, Jadi bukan hanya dari Makassar itu kan Makassar hanya saja. tempat, Mbak. Jadi Baik. tidak istilahnya Saudagar Makassar itu kita undang Kadin itu hanya sebagai istilahnya representasi institusi usaha di Makassar Sulawesi Selatan. Dengan partner kami dia selalu kita menggelar PSBM itu dengan melibatkan Kadinda gitu ya. Jadi biasa dia jadi end user lah untuk dunia usaha di Makassar ini. Nah, Oke. tapi kalau peserta itu datang dari seluruh Indonesia. Itu saya katakan tadi. Ada Papua, ada Riau, ada Aceh, ya. Kalimantan jangan dikata lah, banyak delegasinya datang. Nah, semua daerah ada. Semua daerah ada di luar Sulawesi Selatan. Tambah dengan itu tadi, luar negeri. Kira-kira gitu, Mbak. Itulah gambarnya antusiasme yang kami sebutkan tadi. Baik, berarti Silakan. dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui juga memang dari segi antusias atau juga bagaimana kuantitas peserta acara yang berlangsung dari tanggal 25 ada kemudian proses teman-teman melakukan registrasi, lalu di hari kemarin tentunya hadir juga beberapa kepala daerah. Nah, apakah ini merupakan agenda PSBM termeriah selama penyelenggaraan PSBM, Pak? Pasalnya ada 8 gubernur yang bahkan datang juga menghadiri kegiatan kemarin. Ya, ya. Jadi memang sepanjang ingatan dan pengetahuan saya, karena saya kan terlibat sejak beberapa waktu lalu, ini memang juga komentar kawan-kawan yang sejak lama mengikuti PSBM, mereka mengatakan ini yang termeriah dari sisi jumlah peserta, dari sisi jumlah narasumber dari gubernur yang kita berikan waktu peluangan untuk mereka bisa apa namanya memaparkan potensi daerahnya untuk disinergikan dengan pengusaha-pengusaha saudara-saudara yang ada dan datang. Ya. Jadi itulah kira-kira gambaran. Saking daerah-daerah juga sangat antusias, gubernur-gubernur juga yang memaparkan apa yang menjadi potensi daerahnya masing-masing. Nah, Baik. gitu. Oke, berarti ini ada korelasinya Pak ya, alasan kemudian konsep menghadirkan para pejabat dengan tema yang diusung tahun ini, Saudagar Tangguh dan Ya, Ekonomi Tumbuh. Jadi ya, tujuannya adalah persis. memperkenalkan apa yang ada di daerah-daerah mungkin sekitaran Sulawesi Ya, ataupun juga termasuk tadi Indonesia ya, Timur, ada Maluku Utara juga bahkan Pak ya, dan juga sampai ya, Papua bahkan dihadirkan. Papua, ya, betul, Oke, betul. baik Pak. Dan kita ingin mengetahui juga mungkin Pak Ibnu boleh sampaikan total ada berapa panitia yang ikut terlibat dalam rangka menyukseskan kegiatan ini dan juga dapat disampaikan dari kalangan mana saja nih panitianya Pak? Apanya panitianya? Iya, panitianya Pak. Ada berapa totalnya dan kemudian dari kalangan mana saja? Ini Ya, Pak Ibnu masih bersama kami? ya, jadi panitianya itu apa namanya? Itu dari BPP KKSS, kalau panitia ya, Mhm. BPP KKSS. Nah, pesertanya yang tadi seluruh Indonesia Oke. dan cuma narasumber yang kita libatkan. Narasumber itu tergantung pertama usaha yang mereka ingin apa namanya kembangkan Iya, yang iya. terkait dengan nah itu kebetulan gubernur ini kan ada 9 yang tampil, Mhm. 9 gubernur, terus ditambah dengan apa namanya narasumber dari pihak swasta yang eh,
itu sektor usahanya sudah istilahnya sudah lobby soal. Saya juga orang Parang. Jadi ada perjanjian di badan gizi. Ya, gitu. Sorry, saya lagi. Siap, siap. Jadi, Mbak, terganggu sedikit karena teman-teman nih. Jadi, saya lanjut. Apa yang kita debatkan itu, seperti contohnya, sebuah Hendra Group ya, Firman Group, itu mereka sudah ada MOU dan akan ditindaklanjuti dengan Perseroda atau perusahaan daerah setempat di Makassar ini terkait dengan usaha mereka di sektor perkebunan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Itu konsepnya ada dan mereka sudah siap. Nah, itu yang menjadi pembicara. Atau dalam hal pengelolaan sampah yang selama ini menjadi kendala dan masalah. Tapi apapun itu sektor usahanya tadi, kalau mereka itu bisa bergerak, artinya bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi kan ke daerah setempat. Nah, kalau hampir beberapa daerah katakanlah usaha ini bergerak karena ketangguhan para saudagar tadi, ini akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena kan ekonomi daerah ya kalau ekonomi nasional kan bisa dari ekonomi daerah yang tumbuh dan berkembang. Nah, itu yang terjadi, Mbak, kira-kira gitu. Ya, silakan. Dan mungkin Pak Ibnu ada tips mau disampaikan juga kepada kita semua cara mengajak para saudagar perantau ini mungkin agar tidak hanya sukses di luar Pak, tapi juga bisa berkontribusi ke daerah asal. Seperti apa Pak sebenarnya? Mungkin selain dari ada agenda PSBM, ini cara mengajak saudagar perantau untuk bisa ikut kemudian berkomitmen juga membantu pendapatan daerah. Seperti apa Pak? Ya, itu tadi. Dengan cara kita salah satu yang menarik yang kita coba lakukan konkret, kita kan punya potensi komoditi di sektor perkebunan dan kopi misalnya yang terkenal kopi Toraja, kopi Kalosi dan macam-macam. Nah, maka kemarin itu kita gelar yang namanya business matching untuk sektor komoditi tadi. Nah, kita coba undang buyer ini malam itu pas nyampe. Jadi buyer yang sekaligus jadi sellernya itu untuk Korea karena mereka butuh rupanya penduduk orang-orang Korea ini katanya info yang dia sampaikan itu rata-rata peminum kopi sehari sampai 5 gelas atau 6 gelas kopi. Nah, mereka ini butuh produk kopi ini untuk mereka ya itu tadi menjadi konsumsi publik di sana lah, itu setiap rumah tangga gitu. Nah, kebutuhannya besar. Kita pertemukanlah itu. Akhirnya disepakati bahwa produsen menyiapkan itu untuk kopi Sulawesi. Maka kita istilahkan gelaran diskusi atau classroom dari kopi itu kopi Sulsel mendunia. Nah, ini kan salah satu bentuk dari keterlibatan saudagar membantu ya sektor usaha di produksi komoditas perkebunan. Nah, ini gambaran. Itu memberikan kontribusi dari sektor mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Selatan. Lalu kita berharap itu semua juga terjadi seperti yang tadi. Si Hendra Firman Group ini yang akan mengembangkan sektor pengelolaan lingkungan atau sektor perkebunan yang penggunaannya dengan teknologi ramah lingkungan yang mereka kaitkan dengan kadang usaha agrowisata dan segala macam. Nah, konsep ini tentu akan mendorong atau memberikan kontribusi nyata bagi kawan-kawan atau masyarakat di Sulawesi Selatan. Gitu, Mbak. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan dari Tribuners, Pak Ibnu, mengenai apa yang kemudian menjadi pembeda PSBM kali ini dibandingkan dengan sebelumnya? Tadi mungkin jawabannya adalah adanya format business matching, kemudian untuk bagaimana menguatkan jejaring usaha khususnya ekspor komoditas kopi, Pak ya? Ya. Iya, mungkin ada sektor lain lagi, Pak? Iya, sektor lainnya seperti apa? Pertama kan begini, nah, ini kan fondasinya, jadi landasan istilahnya kita mulai yang baru.
Nah, bahwa karena waktu dan segala macam kan tidak semua bisa kita muat sekaligus dalam suatu kegiatan. Iya. Tapi ini sudah memberikan arah. Nah, sehingga saudagar sudah punya kawan-kawan saudagar itu kalau ada PSBB yang bekerja Mm-mm. sudah mereka ini. Saya kan kemarin menggagas tapi ini jalan walaupun tidak terterapkan. Saya ingin dibuat apa namanya karena mereka juga merindukan itu dan meminta perlunya ada asosiasi saudagar. Jadi mereka punya wadah sendiri yang sekaligus memang harus bicara mengenai hubungan bisnis gitu kan, jaringan bisnis dan hubungan bisnis yang mereka kelola secara bersama-sama gitu. Dan itu tentu saja akan lebih mudah jaringan ini dikembangkan dan Iya. berjalan kalau ada asosiasi gitu. Nah, itu tentu menjadi bagian dari pada saat ke depan nanti mungkin PSBM itu nggak perlu lagi BPP KKS yang bertanggung jawab, tapi asosiasi ini yang menggelar karena mereka langsung dengan praktek atau tindak lanjut tindak nyata dari proses kapitalisasi ide-ide dalam usaha dan bisnis yang mereka buat. Kira-kira gitu. Oke, jadi mungkin ke depannya harapannya kegiatan PSBM ini bukan hanya kemudian dipanitiai atau panitianya berasal dari KKSS, Pak ya? Bahkan bisa langsung Ya, dari betul. para Ada UMKM tenaga. mungkin, pelaku Ya, usaha. oh ya betul, Oke, betul, betul. baik. Oke, baik, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya mengenai dampak nyata, mungkin khususnya dampak ekonomi yang nyata yang bisa dilihat, Ya. khususnya mungkin di Kota Makassar dengan kedatangan ribuan tamu dalam Oh, 2-3 hari ya, kemarin, jelas, jelas hotel bahkan okupansi hotelnya kan okupansi. naik, ya kan. Terus mungkin ya, pasti ada spending ininya lah ekonomi untuk kulinernya apa segala macam kan. Jadi kan berarti sektor ini juga tersentuh pasti. Gitu. Walaupun memang insidental, tapi apapun namanya itu kan menjadi bagian dari proses. Nah, itu. Oke. Oke, siap, Pak. Kalau berbicara tentang poin-poin penting mungkin atau rekomendasi yang dihasilkan dari PSBM ke-26 itu seperti apa, Pak? Selain mungkin yang beredar itu di sosial media dan media pemberitaan adalah pembukaan atau mengenai lahan 10.000 hektar itu, Pak. Oh ya, jadi kan begini, pemerintah kebetulan pemerintah kan ada eh, mengembangkan hilirisasi kan, berbagai sektor kan. Nah, potensi daerah yang ada tadi, para gubernur yang kebetulan mereka itu berasal atau dilahirkan di Sulawesi atau berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, otomatis daerah yang mereka pimpin itu mendapatkan peluang untuk mengembangkan beberapa komoditi yang masuk dalam kategori hilirisasi tadi. Nah, termasuk juga kebutuhan ketahanan pangan melalui cetak sawah untuk swasembada pangan, khususnya sektor padi atau makanan kita kan beras. Gitu. Nah ini bagian dari proses yang berjalan. Nah, tetapi artinya kita tidak perlu rekomendasi karena ini juga langsung menjadi sesuatu yang disepakati untuk bisa dijalankan dengan para gubernur mengatakan saya punya lahan 10.000. Nah oke, ini kita bantu untuk cetak sawahnya, apanya. Karena itu program pemerintah. Nah, di situ saudagar bisa berperan lagi. Artinya yang memang usahanya di sektor membantu cetak sawah kan berjalan, hidup lagi, tumbuh lagi. Makanya kita katakan nggak perlu rekomendasi. Tadi kita tunjukkan langsung apa yang menjadi hasil pembicaraan yang kita tindak lanjuti dalam bentuk tadi. Apakah PKS, ya, perjanjian kerjasamanya langsung ditandatangani. Ya kalau di awal ya MOU-nya lah kira-kira di awal. Tapi ada juga yang sudah langsung PKS. Gitu. Seperti yang saya katakan tadi yang sektor sudah ada kerjasamanya dengan Persoroda, perusahaan daerah itu di Sulawesi Selatan. Ya itu Pak. Penjelasannya Pak Ibnu ini adalah antara pemerintah, kemudian juga bagaimana dampaknya kepada daerah. Nah, kalau PSBM ini sendiri menjembatani mungkin koneksi antara saudagar yang hadir dengan para investor seperti apa, Pak? Investor yang dimaksud ini apakah asalnya masih dari nasional atau juga hadir dari internasional, Pak? Dari internasional, dari Korea langsung datang malamnya itu. Oke. Pesawat yang mendarat kita suruh jemput itu dari Korea. Kemudian
Ya katakanlah untuk di kopi itu pihak kopi kapal api, saya cuma nggak sempat karena saya kan harus ada kegiatan lain, tapi mereka juga ada MOU dengan bayarnya dari luar. Oke, Gitu. baik. Berarti sudah ada terjalin dan juga sudah ada konektivitas yang terjalin maksud saya ya Pak Iya, ya hingga saat ini. iya, Baik Pak. iya. Eh, iya, Aduh lagi nih. Ya, terus Mbak. Silakan. baik. Pak Ibnu, menyoal tantangan, tentunya kan setelah berhasil agenda ini Ya, terlaksana dengan baik dan tadi dikatakan antusiasme masyarakat, tentunya bukan hanya dari lokal saja bahkan mancanegara juga hadir. Nah, tantangannya ada pada hal apa nih Pak? Mungkin sebagai evaluasi juga ke depannya seperti apa kegiatan oh PSBM ya. berikutnya? Yang pertama memang kan eh, masih masih hampir katakanlah kita katakan apa ya eh, produk apa namanya sektor ini belum belum heterogen benar gitu. Masih satu sektor aja sisi komoditi di sektor perkebunan. Nah, jadi kelihatan jalinan sudah mungkin ke depan itu lebih beragam. Kalau tadi kan sektor perkebunan dan tadi satu produk yang kita jual keluar, yang satu lagi mencoba teknologi pengolahan komoditi tadi perkebunan yang ramah lingkungan. Jadi teknologinya ramah lingkungan itu dua. Eh, Artinya mungkin ke depan kita perlu kemas lebih bagus dan daerah-daerah itu bisa lebih punya data mengenai tadi katakanlah pengolahan sampah. Dibutuhkan mesin yang lebih lebih mampu untuk menyelesaikan persoalan sampah tadi menjadi diolah atau dibakar sehingga tidak menjadi sesuatu yang mengganggu atau diolah menjadi produk yang bermanfaat baik bagi sektor UMKM misalnya atau juga mungkin sektor-sektor lainnya. Nah, itu di situ kita masih istilahnya kan baru mulai, Mbak ya. Baru mulai tadi kita sudah melakukan itu, ke depan mungkin kita menjadi evaluasi dari kita untuk memperbaiki atau menangani ini kalau perlu istilahnya mendatangkan investor dari luar atau mitra-mitra kerja dari para saudagar itu untuk meluaskan sektor usahanya. Gitu. Nah, dan dia bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah yang gubernur yang hadir pada saat itu. Sementara ini gubernur yang ada kan mempersiapkan lahan, mereka malah mengundang saudagar untuk ikut terlibat mengelola apa yang menjadi peluang usaha mereka di daerah mereka gitu. Nah, tapi di selain itu hanya istilahnya mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola proses hilirisasi dan ketahanan pangan. Nah, itu. Tapi ini paling tidak awal yang bagus. Karena ke depan pasti akan lebih banyak lagi yang bisa dilakukan. Apalagi kalau yang saya bilang tadi idenya jalan, dibuat asosiasi dan asosiasi menyelenggarakan PSBM-nya, pasti dia tahu apa yang usaha yang ready atau sudah dijalin dengan pemodal atau produsen sumber bahan bakunya. Kira-kira. Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Berarti untuk masukan ataupun juga tantangan perihal mungkin saat ini sektor yang kemudian masih menjadi fokusnya adalah tadi perkebunan dan juga tadi isu lingkungan mungkin tadi bagaimana proses pengolahan sampah yang benar. Nah, mungkin juga tadi ada masukan bisa kemudian merambat ke sektor lainnya Pak seperti pariwisata, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Wali Kota Munafri Arifudin Pak ya, menyoal banyak pulau-pulau spermonde ya di Kota Makassar. Iya, barangkali juga bisa menjadi satu masukan. Betul. Ya, baik Pak, menyoal kritikan mungkin Pak Ibnu hingga saat ini apakah ada kritikan atau juga mungkin masukan yang justru muncul pada saat momen forum PSBM kemarin Pak? Ya, sepanjang pengetahuan saya sampai saat ini belum ada kritikan kecuali ketika ketemu secara para BPW itu selalu beliau mengatakan, tapi waktu itu belum tahu mereka atau belum dilaksanakan kegiatan kan. Tangkanya ya seperti momen-momen PSBM sebelumnya
hanya seakan-akan formalitas, ketemu hanya untuk silaturahim, sambil menceritakan kemampuan atau keberhasilan. Nah, karena mereka belum melihat bahwa kegiatan itu tidak seperti itu semua ya, tidak hanya sekedar itu. Nah, jadi mereka kritik, jangan lagi Pak, itu hanya diomongin, habis itu nggak jalan. Nah, sekarang kan kita tunjukkan, kita omongin, langsung di lapangan terjadi transaksi kan gitu. Nah, kemudian kita datangkan investornya, malah investornya minta, nah ini saya butuh segini nih, kontainer kopi nih. Nah, gitu loh. Nah, itu membutuhkan tidak hanya satu produsen, karena memang mereka belum mampu, dan itu dia minta kebutuhan itu dalam setiap tahunnya atau setiap ini impornya itu eh, dia butuh seperti itu, berapa jumlah ini, total berapa ton kopi yang dia butuhkan. Nah, itu kira-kira gambaran. Nah, jadi kritikan itu sebelum ini, begitu kejadian kegiatannya jalan ya mereka sesuai harapannya lah. Itu yang mereka harapkan kira-kira. Nah, makanya komentarnya ya, alhamdulillah positif semua. Baik, berarti Itu kalau ya, menyoal kesiapan ekspor komoditi Pak dari Sulawesi Selatan ke Korea ya Pak tadi ya Korea. komoditas kopi Pak ya? Heeh. Ya, Ini sebenarnya dia butuh selain kopi durian, dia duren. Oke. Nah, Ya, baik. duren. Lalu ada apa lagi Pak? Sementara itu dia berikan gambaran. Dia butuh monyet ekor panjang. Saya bingung juga apa sih monyet ekor panjang dibutuhkan. Ternyata monyet ekor panjang diambil ginjalnya, itulah yang jadi obat apa namanya itu? Eh, iya, bukan vaksin ya, vaksin apa itu? Oke. Polio, vaksin polio untuk anak-anak itu. Ternyata itu rupanya. Iya, campak apa? Nah, gitu. Oke, oke. Bahkan merambat Ah, ke pengobatan Pak ya? iya, Untuk sampai produk pengobatan. ya sektor itu Iya, baik, baik. Berarti medis. untuk menjawab bagaimana permintaan dari investor, Pak, ini kesiapannya khususnya produk lokal menurut Pak Ibnu seberapa siap? Itulah kan biasanya kita kalau hal-hal seperti ini kan perlu ditingkatkan lagi ke apa namanya keteringinasan kita, kecepatan kita dalam menjawab apa namanya kebutuhan-kebutuhan ketika usaha sektor usaha ini kita kembangkan. Gitu. Oke. Aha, baik. Ini Iya. Pak Ibnu mungkin boleh disampaikan, Pak Ibnu sendiri sudah aktif ikut dalam kegiatan PSBM sejak tahun berapa Pak kira-kira? Saya di apa namanya 2004 itu Wah, udah aktif di sudah aktif Pak ya? kegiatan PSBM ya. Heeh, baik, Makanya dan ngelihat itu banyak hal yang harus dibenahi nih ketika saya dapat tugas oke. ini menjadi ketua panitia PSBM Iya. ya terpaksa lah saya coba benahi dengan pola yang baru gitu kan. Oke. Dan pola baru yang dimaksudkan adalah tadi salah satunya ada format business matching, Pak ya. Ini yang Iya, paling menjadi iya sorotan. persis. Nah, selain itu mungkin Iya, ada hal persis. apa lagi nih, Pak, yang baru? Ya itu tadi kan dulu biasanya sukses story dari kalangan pengusaha, Oke, iya. sekali-sekali ngundang 1-2 bupati. Mm-mm. Nah tapi kali ini ngundang gubernur bersama-sama 9 orang dan beliau hadir semua, Iya. lalu tampil bersamaan dengan sesuatu yang ya Betul, saya Pak. baru lah gitu ya. Iya, Ya. luar biasa, Pak. Jadi hal yang Ya. baru dan sesuatu yang mungkin tidak biasa. Makanya mungkin pertanyaan Vio tadi menyoal apakah ini yang paling meriah, sepertinya iya. Iya, iya betul. Oke, ini Ya, berkat kerja panitia Pak ya pastinya dan juga ya kerja semua ketuanya, pihak lah tentu. semua Ya, pihak, pembina dan sebagainya. Baik, berarti iya hingga saat semua ini pihak Pak, terlibat. Pak Ibnu apakah sudah ada proyeksi penyelenggaraan PSBM tahun depan seperti apa? Sudah ada, tapi jangan disampaikan cepat-cepat, Oke. Pak. Karena kalau saya disampaikan buru-buru bahwa proyeksinya seperti ini, nanti nggak menarik lagi gitu. Oke. Udah bocorkan rahasia sebelumnya. Oke, baik Pak. Berarti Ya, proyeksinya ya. ini sudah hadir sebelum selesai acara atau setelah selesai acara, Pak? Setelah selesai acara. Oke. Itu pun tadi ngobrol-ngobrol sama ketua umum. Baik, baik. Berarti sudah Saya ditanya, ada saya perencanaan, katakan. Pak. Iya, Pak. Sudah ada Iya, perencanaan seperti apa gitu, Pak ya? iya, iya. Oke, baik Pak. Ini untuk closing statement kita, mungkin Pak Ibnu mohon izin boleh memberikan kami semangat atau mungkin pesan begitu ya kepada generasi muda, khususnya mungkin Bugis Makassar, agar bisa menjadi saudagar tangguh di masa depan, Pak mungkin. Seperti Iya, apa? iya. Satu hal yang pasti, nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan itu
itu luar biasa, menjadi modal besar bagi para pengusaha. Dan ini bukan mitos kan, kita sejak nenek moyang kita, mereka itu sudah istilahnya merantau kemana-mana, berlayar keluar ke negeri-negeri yang jauh dari tempat kelahiran mereka, dengan hanya modal keberanian gitu kan. Nah, tapi tentu saja tidak semata-mata keberanian. Kan ketika dia mau hidup, dia harus berani kan. Iya. Berani keluar. Nah, berani keluar itu dalam arti tidak hanya dalam bentuk meninggalkan daerah, tapi berani keluar dari mindset yang lama menjadi mindset yang baru. Nah, dia hidup dengan situasi dan kondisi. Dia berani di situ tampil. Dia berinovasi. Tapi modalnya apa? Nah, itu tadi filosofi budaya Bugis Makassar. Mereka itu ada namanya lempu, dia lurus ya, dia geteng, dia punya sikap, integritas, ya, kemudian dia baca, dia pandai menyikapi situasi, dia punya keberanian, warani. Nah, ini semua menjadi modal. Nah, karena dari orang-orang di Bugis itu tahu semua, saya kira dia apa namanya satu filosofi hidup bahwa reso pakemangi nama lo menalete pamase dewata. Jadi orang itu kalau dia bekerja keras ya dengan segala usaha ya barulah kira-kira dia mendapat kasih berupa rezeki dari Tuhannya, dari dewatanya kira-kira. Itu satu gambaran. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, dia harus bekerja sama. Makanya orang Makassar itu bilang begini, abulo sibatan jipakian itu nampaknya sandan dipuasakai. Kalau kita bersatu padu dalam bekerja itu barulah ada kesenangan yang bisa kita raih. Ini semua satu gambaran. Nah, bagi generasi muda tentu saja filosofi ini jangan dilupakan atau ditinggalkan dalam hidup ini. Genggam erat dan gunakan di dalam mengembangkan usahanya. Dan kalau saya tanya-tanya para pengusaha senior-senior ini, ya para orang tua kita, itu Pak JK, salah satu contoh. Ini Pak Amran, salah satu contoh yang menarik. Pak Aksa. Iya. Nah, sekarang ada nama Pak Haji Isam. Bayangkan di mana-mana mereka merantau, ya jadi sesuatu dengan filosofi budaya mereka dalam usaha. Saya kira itu jadi pegangan sebagai reja, apa istilahnya pesan-pesan, kalau itu dianggap sebagai pesan. Ya, makasih. Oke, baik Pak. Jadi yang harus dipegang teguh oleh generasi muda ini adalah filosofi yang hadir di Bugis Makassar, Pak, sehingga bisa kemudian mencapai saudagar tangguh dan ekonomi tumbuh. Baik, Pak Ibnu. Iya, terima kasih banyak Pak Ibnu atas waktunya. Ini menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini, dan tentu kita berharap bahwa hasil dari PSBM ke-26 tahun 2026 ini tidak hanya menjadi forum diskusi saja Pak, tetapi bisa benar-benar melahirkan langkah nyata dan juga pastinya memperkuat ekonomi daerah kita. Terima kasih banyak Pak Ibnu Munsir Pak atas waktunya. Iya, selamat melanjutkan aktivitas Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di Tribun ya. Baik Pak, terima kasih. Sehat, sukses selalu Pak Ibnu. Baik, terima kasih juga kepada Tribuners ya yang sudah menyaksikan program kita. Teguh agar bisa melahirkan langkah nyata dalam memperkuat ekonomi daerah kita sendiri. Akhir kata, saya Fiorena Jiretno mewakili Pak Ibnu dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.